Oke, halo Sobat Kata Pengetahuan, ketemu lagi ya hari ini bersama Kak Fahri nih. Nah, hari ini Kak Fahri akan membahas soal mekanika yang pertama yang Kak Fahri ambil dari soal seleksi mandiri UNY tahun 2017 ya. Nah, kalau teman-teman cek nih, di sini tuh pilihannya hanya sampai poin D saja ya. Karena emang di tipe yang tahun 2017 ini itu hanya sampai D saja. Teman-teman nggak perlu bingung, Kak, kenapa yang E nggak ada gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba yuk kita bahas bareng-bareng teman-teman. Sebuah partikel bergerak sepanjang lingkaran ya, dan dia punya jari-jari 90 cm, berarti R ya. Nih kita punya nilai R teman-teman, itu 90 cm. Oke. Dengan percepatan tangensial yang konstan, ingat ya, ini AT. Nilai dari AT itu percepatan tangensial, nilainya adalah ini, 10 cm per sekon kuadrat. Diukur dari saat mulai bergerak, waktu yang diperlukan agar percepatan normal, ingat nih, ada kata-kata percepatan normal. Coba, kira-kira kalau bendanya itu dia bergerak melingkar dan ada percepatan normal, kira-kira percepatan normal itu diartikan sebagai apa teman-teman? Nah, ingat ya, yang namanya percepatan normal ya dalam gerak melingkar dapat diartikan sebagai percepatan sentripetal. Ingat ya, nih dapat diartikan sebagai percepatan sentripetal. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Kak, kenapa harus percepatan sentripetal? Ingat teman-teman, yang menyebabkan benda itu bisa bergerak melingkar itu kan gaya sentripetal. Dan di dalam gaya sentripetal itu kan ada percepatan sentripetal yang nanti arahnya itu selalu menuju pusat lingkaran. Gitu ya teman-teman ya. Nah, katanya nih, waktunya berapa? Sekarang coba deh teman-teman cek. Waktu yang diperlukan agar percepatan normal sama dengan percepatan tangensial. Oh, berarti di sini kita punya petunjuk teman-teman. Nilai dari percepatan sentripetal atau normal itu harus sama dengan percepatan tangensial. Nah, kita tahu nilai dari percepatan sentripetal itu bisa kita ubah nih menjadi apa? Menjadi V kuadrat dibagi R ya sama dengan, nah ini dimasukin nih, yaitu AT. Oke, berarti di sini kita coba tentukan dulu nih nilai dari V-nya. Nah ini V nanti V akhir. Ya, V akhir. Gimana Kak cara menentukan nilai dari V akhirnya? Nah, teman-teman bisa menggunakan nilai AT udah ada dan R udah ada. Nah, ntar ketemu deh. Maka di sini VT kuadrat itu sama dengan A dikalikan T, ya atau AT, dikalikan sama R. Maka kita punya nilai dari VT kuadrat itu sama dengan AT kan 10 dikalikan sama R itu 90. Berarti kita punya VT itu sama dengan 900. Jangan lupa diakarin. Maka kita punya nilai VT-nya itu teman-teman itu 30. Ingat ya, satuannya cm per detik. Nah, sip. Nah, kan yang ditanya nilai T-nya. Nah, gampang aja. Tinggal menggunakan konsep dari GLBB ya teman-teman ya. Nih, gunakan konsep GLBB. Nah, pakai mana Kak? Pakai yang VT teman-teman. Yang VT itu sama dengan V0 ya plus minus AT. Oke? Maka nanti teman-teman bakal ketemu nih nilai T-nya itu berapa. Oke, di sini teman-teman tinggal masukin nilai dari VT-nya kan 30. 30 ini sama dengan V0-nya kan dia 0. Karena dia mengalami percepatan, maka menggunakan tanda positif ya. Positif di sini A-nya itu nanti A dari tangensialnya. Ya, A tangensial teman-teman. Yang nilai tadi berapa? Ini 10. Ya, 10 dikalikan sama T. Maka kita punya 30 sama dengan 10T. Maka kita punya T sama dengan 30 dibagi sama 10. Maka kita punya nilai T-nya itu adalah 3 detik. Ya, ingat ya di sini tadi kita menggunakan nilai dari percepatannya itulah percepatan tangensialnya. Kenapa Kak?
Karena kan kalau dia udah GLBB nih, itu kan yang kita pakai bendanya itu ketika dia bergerak lurus ya. Nih, berarti AT dikalikan sama T. Nah, kalau kita cek di pilihan jawaban, itu yang betul adalah poin D, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari Kak Fahri. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa, teman-teman ya, untuk selalu mengikuti media sosial yang ada di Kata Pengetahuan. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya. Dadah!